Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wa tawardah, al-muntaqimi ala man khalaqahu wa 'ashah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Hadratul mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Ridha Allah, jamaah salat tarawih Masjid Ridha Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, malam ini malam yang ke-6, Bapak Ibu ya. Malamnya ke-6, berarti ini lebarannya kurang 23 lagi. Ini Bapak Ibu yang mau mudik sudah ngecek tiket ini. Tiketnya kalau masih 43, 41. Masih mahal. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah malam yang ke-6 ini kita masih bisa berkumpul. Walaupun jamaah kita, soft kita sudah semakin maju, tapi insya Allah kita tetap semangat sampai nanti di penghujung Ramadan habis. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, ada pertanyaan sedikit atau singkat. Bapak Ibu kalau ditanya batasan makan sahur itu sampai kapan? Sampai imsak. Atau ada yang azan masih makan. Apalagi bapak-bapak yang rokok itu sudah Allahu Akbar, sudah azan subuh, tinggal setengah. Nah, sayang sekali. Atau demikian. Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan itu, ini ada satu statement atau semacam informasi pengumuman yang masuk di WA grup, termasuk ini masuk di WA saya. Ini ditulis oleh Ustadz Siddiq Al-Jawi. Ini sebetulnya teman-teman saya, teman satu kelas ketika kuliah itu. Cuman beliau haluannya lebih condong ke organisasi yang beberapa tahun yang lalu itu oleh pemerintah sudah dibubarkan. Beliau pandai sekali, pintar sekali. Ini tulisannya begini. Batas akhir waktu sahur adalah saat azan subuh. Namun bukan awal azan subuh, melainkan memanjang hingga akhir azan subuh. Maka jika azan subuh masih berkumandang, sahur masih boleh, tidak haram dan tidak wajib qadha. Ini statement yang kelihatannya itu, mohon maaf Bapak Ibu, ini memang ada hadisnya. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwa idza sami'a ahadukum an-nidaa, ketika kalian pas makan sahur, nida, mendengarkan panggilan atau azan, wal ina'u ala yadihi, dan tangannya masih di piringnya atau tempat makannya itu masih di tangan, fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu minhu, maka jangan letakkan piringnya sampai selesai makan. Ini hadis kita ketemukan di Abu Dawud. Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan statement ini kalau dalam bahasa kami itu ijtihad yang masih abal-abal, ijtihad yang belum komprehensif, belum waktunya ijtihad, kemudian dia melakukan ijtihad. Kayak slogan-slogan mohon maaf yang belakangan muncul kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah semacam itu bagus. Tapi menurut saya apakah sudah sepantasnya dia untuk kembali ke Quran dan
sunnah. Memang ulama-ulama dahulu itu tidak memakai Quran dan sunnah. Termasuk ini tadi, hadis yang dipakai hadis itu. Padahal hadis itu disampaikan Nabi maksudnya adalah ketika ada azan pertama. Azan pertama itu azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Seorang sahabat yang buta, tapi suaranya Masya Allah, tukang azan. Jadi azannya ada 2 kali. Kalau kita di Mekah dan Madinah, insya Allah masih demikian. Kurang lebih 60 menit sebelum azan subuh, itu ada azan pertama. Nah, azan yang pertama itu adalah azannya Bilal bin Rabah. Nanti azan kedua, nanti yang saya sampaikan di depan tadi, azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau di awal tadi, insya Allah nggak kebalik saya ngomong ya. Azan yang pertama, jadi azannya 2 kali. Azan pertama itu azannya Bilal bin Rabah. Azan kedua, azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Yang dimaksud hadis tadi adalah azan pertama. Berarti azan siapa? Bilal bin Rabah. Kapan azannya Bilal bin Rabah? 1 jam sebelum waktu subuh. Jadi kalau di kita kayak saat ini, kita sholat subuhnya 4:30 lah ya, 4:30 azan subuh. Sebelumnya itu ada imsak 10 menit. Azannya Bilal bin Rabah itu 3:30. Azan membangunkan untuk bangun sholat malam. Kadangkala di satu daerah masih ada azan semacam ini. Termasuk di kampung saya itu juga azan. Jam 3 itu ada yang azan. Azan apa? Membangunkan. Nanti ada azan lagi setelah azan itu kurang lebih 60 menit. Lah itu azan apa? Azan waktu subuh. Jadi maksud hadis tadi, ketika ada azan dan kita masih makan, selesaikan makannya, jangan ditinggalkan. Itu berarti azan siapa? Azannya Bilal bin Rabah. Sudah subuh belum? Belum. Ya tentu saja masih boleh makan. Lah baru nanti ketika ada azannya Abdullah bin Ummi Maktum, waktu subuh masuk, lah itu kita betul-betul sudah masuk waktu untuk puasa. Kalau di kita ada ihtiyat. Ihtiyat itu kehati-hatian. Waktu 10 menit. Untuk apa? Untuk hati-hati menyelesaikan apa yang ada di mulut kita. Kalau mungkin minumnya belum habis, cepat dihabiskan. Kalau makannya tinggal sedikit, ya cepat dihabiskan. Rokoknya tinggal 1/4, ya cepat disedot supaya cepat habis. Itu ibaratnya apa? Ibaratnya adalah lampu kuning. Jadi dalam 1 hari itu kita ada lampu hijau, lampu merah, dan lampu kuning. Lampu merahnya kapan? Waktu subuh sampai waktu maghrib. Waktu lampu hijaunya kapan? Ya setelah sholat maghrib sampai imsak masuk. Lah imsak 10 menit itu adalah lampu kuning. Hati-hati. Jadi umpamanya Bapak Ibu mohon maaf, andaikan ada statement semacam itu tadi, dikonfirmasi kepada yang lebih tahu. Demikian, semoga ada guna dan manfaatnya. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.